Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Budi Utomo dengan NPM 22411051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengumpulan informasi dan memandai lingkungan pemasaran. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo. Proses pengumpulan informasi melibatkan beberapa langkah penting untuk mengumpulkan analisis dan distribusi informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa langkah dalam proses pengambilan informasi. Yang pertama, mengumpulkan informasi ini melibatkan penggunaan berbagai sumber daya informasi seperti tenaga penjualan, distributor, jaringan eksternal, panel, penasihat pelanggan, sumber daya pemerintah, dan sistem umpan balik pelanggan online. Sumber informasi ini memberikan data tentang perkembangan dan dalam lingkungan pemasaran. Yang kedua, menganalisis informasi. Setelah mengumpulkan informasi tersebut harus dianalisis untuk mengidentifikasi tren, perubahan, dan peluang yang mungkin dijelajahi. Analisis ini memungkinkan perusahaan untuk memahami efek mikro dan makro dari keputusan pemasaran mereka, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Berdasarkan analisis informasi yang diperoleh, perusahaan harus mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin dijelajahi. Peluang dan ancaman ini dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan keputusan penerapan harga. Mengintegrasikan informasi. Informasi yang diperoleh harus integritas ke dalam sistem informasi pemasaran untuk mempermudah pengambilan keputusan dan penyaluran informasi. Sistem informasi pemasaran ini terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan. Tepat waktu dan akurat bagi pengambilan keputusan. Melakukan riset pemasaran. Riset pemasaran melibatkan pengumpulan informasi secara sistematis mengenai pasar, pesaing, dan pelanggan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Riset ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dinamika pasar dan mengeksekusikan strategi pemasaran sesuai dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Dalam proses pengumpulan informasi, perusahaan harus memastikan pentingnya menggunakan metode disiplin dan menghabiskan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dengan menggunakan metode sistem informasi pemasaran efisien, perusahaan dapat mengidentifikasi perubahan pasar yang signifikan dan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Sumber informasi yang dapat digunakan dalam pengumpulan informasi dan pemindahan lingkungan meliputi laporan internal, meliputi informasi tentang siklus pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, dan utang. Sistem intelijen pemasaran, kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan oleh manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam manajemen pemasaran. Riset pemasaran memungkinkan desain sistematis, pengumpulan analisis, dan pelaporan data temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu. Sistem informasi pemasaran terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambilan keputusan pemasaran. Dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi ini, perusahaan dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menganalisis kondisi lingkungan pemasaran dan pengambilan keputusan pemasaran yang lebih baik. Metode pengumpulan informasi dapat bervariasi tergantung pada jenis data yang ingin dikumpulkan. Beberapa metode umum termasuk wawancara, melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan wawasan tentang topik tertentu. Observasi, pengamatan langsung terhadap perilaku, kejadian, atau proses tertentu untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, survei, penggunaan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data dari responden tentang perilaku, opini, karakteristik tertentu. Selanjutnya, student dokumen, menganalisis dokumen, arsip, atau materi tertulis lainnya untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Selanjutnya, data historis, menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk memahami tren atau pola dalam jangka waktu tertentu. Metode untuk memperoleh konsensus dari kelompok ahli melalui rangkaian pertanyaan-pertanyaan. Memilih metode pengumpulan informasi tergantung pada jenis informasi yang ingin dikumpulkan, masalah penelitian yang dihadapi, dan jangka waktu pengumpulan data. SWOT adalah serangkaian perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu
produk. Ini adalah alat untuk yang sederhana namun kuat untuk menilai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis. SWOT adalah singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk membimbing perencanaan strategis, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan membuat keputusan yang terinformasi tentang arah bisnis. Ini memberikan pandangan komprehensif tentang kondisi saat ini, uh, or- organisasi dan lingkungan eksternal, memungkinkan pengembangan strategi untuk memanfaatkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman. Eksternal adalah faktor-faktor di luar kendali organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan. Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi meliputi faktor ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lingkungan. Faktor eksternal ini penting untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi organisasi dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi dan untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi. Analisis kompetitor adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi dan memahami bisnis pesaingnya, serta strategi yang digunakan untuk bersaing. Tujuan dari analisis kompetitor meliputi mengidentifikasi kompetitor terkuat di dalam bidang bisnis, mengetahui strategi kompetitor, mengatasi langkah dari pesaing yang bisa membuat bisnis Anda rugi. Berikut adalah beberapa langkah untuk melakukan analisis kompetitor. Yang pertama, identifikasi kompetitor. Tentukan jenis kompetitor yang akan dianalisis, yaitu kompetitor dan kompetitor tidak langsung memiliki produk atau layanan yang berbeda. Yang kedua, penting untuk media sosial. Pantau media sosial yang digunakan untuk kompetitor untuk melihat bagaimana mereka mempromosikan produk dan menghadapi pelanggan. Yang ketiga, menganalisis kekuatan dan kelemahan kompetitor. Kumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan kompetitor melalui riset, survei, dan analisis SWOT. Informasi ini akan membantu Anda memahami posisi di lanskap pasar. Menganalisis strategi kompetitor. Analisis strategi yang digunakan oleh kompetitor untuk menghadapi pasar dan pelanggan, seperti pemasangan, promosi, dan penetapan harga. Mengidentifikasi titik celah dan kelemahan. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan kompetitor, Anda dapat mengetahui titik celah dan kelemahan yang dimiliki oleh mereka yang dapat Anda manfaatkan untuk mengembangkan strategi bisnis. Menggunakan analisis SWOT. Anda dapat menggunakan metode analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kompetitor. Hasil ini akan membantu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi kompetitor dan meningkatkan posisi bisnis di pasar. Dengan melakukan analisis kompetitor, perusahaan dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi kompetitor dan meningkatkan posisi bisnis di pasar. Informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan menjadikan bisnis lebih kompetitif di pasar. Strategi pemasaran merujuk pada rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran. Ini melibatkan penggunaan berbagai taktik dan metode untuk mempromosikan produk atau jasa, mencapai target pasar, meningkatkan penjualan, dan mencapai keunggulan kompetitif. Strategi pemasaran melibatkan analisis pasar yang mendalam untuk memahami kondisi pasar, tren, kebutuhan pelanggan, serta kompetisi. Dengan melakukan analisis pasar, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada serta merumuskan strategi yang dapat untuk memasuki dan memperluas pangsa pasar. Strategi pemasaran juga membantu perusahaan menetapkan tujuan pemasaran yang jelas dan terukur. Beberapa contoh strategi pemasaran meliputi strategi pemasaran harga, promosi, distribusi, dan pengembangan produk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.